Karena memang banyak yang bunuh diri. Lihat ke bawah saya lihat kayak ada bayangan, bibirnya besar, matanya merah dengan bulu. Berbulu Dan bertaring juga. udah taringnya. Sama saya lihat tuh perempuan yang rambut panjang itu, tinggi besar hitam juga yang kayak Bapak bilang tadi, terlihat juga sama saya. Dan ada nona Belanda juga. Katakan dirimu, maka selesai sudah penderitaan. Goedemiddag. Hindia, speaking Hindia. Sie zijn spreken Indonesisch. Ja, ik ben hier long here. Terima kasih ya kepada Mata Langit ya telah datang ke sini. Jadi banyak hal baru yang dipelajarin lagi. Jangan sampai ujian itu membuat kita putus asa dan dapat lebih baik dari kita gitu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Saya Pak Lima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat misteri, tempat-tempat sejarah dan tempat yang memiliki nilai spiritual yang tinggi untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Hari ini tim sudah sampai di perbatasan antara Karawang Bekasi, tepatnya di Jembatan Kuning. Nah, di Jembatan Kuning ini ada mitos bahwa mengandung nilai mistis yang tinggi karena banyak terjadi hal-hal yang di luar nalar di sini. Di antaranya banyak terjadi bunuh diri. Nah, yang membawa kami kemari adalah Pak Daniel. Ini adalah warga setempat yang mengetahui mitos yang ada di sini. Gimana ceritanya? Kenapa jembatan ini dibilang angker? Jadi bilang angker karena memang banyak yang bunuh diri. Jadi dia datang ke sini niat menabrakkan diri ke kereta. Oh maaf, ini jembatannya ini kan aku lihat ada dua nih. Yang satu untuk mobil atau motor, yang sana untuk kereta. Iya. Oh jadi ada dua jembatan ya? Iya. Yang satunya jalur kereta. Berarti yang bunuh diri itu mereka menabrakkan diri ke jalur yang sebelah sana ya? Iya. Kereta. Dan itu sudah sering ya kejadiannya itu? Setiap tahun mungkin ya. Yang terakhir? Yang terakhir mungkin tahun kemarin ya, tahun 2024 ya Bang Anda ya? Ya ini dengan Pak siapa? Pak Handa. Pak Handa ini pedagang di sekitar sini ya? Udah lama dagang di sini? Udah lama. Dagang apa Pak? Dagang cakwe. Oh berarti tahu ya cerita tentang jembatan ini. Sangat apa tahu. yang Bapak ketahui? Yang saya ketahui tentang jembatan ini, banyak orang yang dari luar sana datang kemarin untuk bunuh diri. Bunuh diri? Dan ditemukan jasadnya di bawah? Atau Bahkan sampai keseret di bawah jembatan. gimana? Hancur badannya. Karena memang benar-benar ditabrak kereta baru dia kecemplung ke bawah gitu? Keseret. Oh keseret? Oh Terbilas jadi keseret. ini bawahnya bukan sungai ya? Tarum. Tapi kalau yang jenazah yang ditemukan itu masuk ke sungai atau masih di atas? Masih di atas. Masih di atas. Oh, oke. Ya kalau Bapak dengan Mas siapa? Eper. Pak Eper dagang di sini juga? Iya. Dagang bensin ya. Yang Bapak ketahui apa Pak di sini? Ya di sini banyak kejadian-kejadian mistis juga sih. Tentang apa yang pakai baju merah ya. Ada penampakan perempuan berbaju merah. Ada. Bapak sendiri yang lihat atau? Iya. Di sekitar jam setengah 9 ya. Setengah 9, 4 bulan yang lalu lah. Tepatnya di kolong jembatan sana. Bapak lihatnya di Di sini mana? saya di sini.
Lagi dari saya duduk di sini berdua. Oh, terus sama habis kawan itu? saya. Ya saya ngeliat, teman saya juga ngeliat, teman mereka itunya ngadepnya ke sungai dia. Ada ke belakangnya saya. Jadi Bapak sendiri yang ngeliat, tapi sosok perempuan itu menyampaikan apa sama Bapak? Atau hanya Enggak, sekelebat aja? cuma duduk aja. Duduk. Posisi tapi ngebelakangin dia. Ngebelakangin saya posisi kan ngadep ke sungai dia, ke kali dia. Terus yang Bapak lakukan apa? Ya saya nggak biasanya sih seperti itu. Cuman saya pikir kan kok ada wanita di atas batu bawah jembatan sendirian ada. Nggak mungkin itu manusia. Iya gitu iya. ya? Saya Feeling pikir Bapak ini itu. siapa? Tapi kan kalau dipanggil dia mereka nggak nengok, cuman diem duduk aja. Posisi memang lagi hujan. Posisi lagi hujan. Ya teman saya juga takut, saya juga sama takut. Nggak lama saya tutup bensin. Oh gitu ini. ya. Iya. Itu penampakan perempuan. Terus yang lain ada nggak? Penampakan lain. Ya penampakan yang lain sih belum pernah sih ya. Bapak ada pernah dengar Hitam. perempuan apa? Baju merah. Enggak, Apa? badannya hitam besar. Oh badannya hitam besar. Badannya di bawah. Jembatan. Di bawah jembatan sini. Bapak yang lihat. Pada saat malam saya mau belanja ke pasar, saya lewat, terus saya jalan kaki. Lihat ke bawah, saya lihat kayak ada bayangan seperti itu, besar, hitam. Saya tengatin, saya lihat, dia berbalik mukanya, lihat muka saya. Oh, Bapak Bibirnya berhadapan-hadapan besar. dengan Ah, makhluk itu. berhadapan, betul. Seperti apa wajahnya? Bibirnya besar, matanya merah, menyala, penuh dengan bulu Berbulu. dan bertaring juga. Udah besar. taringnya? Terus apa yang Bapak lakukan? Lewat. Lari? Masih lari. Oh, enggak kabur ya? Ya Allah. Itu berarti udah cukup meresahkan ya, karena sudah menampakkan diri mengganggu warga. Nah ini ada bintang tamu nih, anak muda mahasiswa dari London, Reiki. Nah ini ada anak muda yang tertarik terhadap hal spiritual dan ingin ikut penelusuran mata langit. Apa alasannya Reiki? Alasannya kenapa pengen ikut karena sudah tahu, sudah sering nonton Mata Langit juga di YouTube. Banyak edukasi dan pelajaran yang bisa diambil juga, dan saat ini nih ikut karena pengen ngelihat langsung gimana sih proses mediumisasi dan Bisa langsung penelusuran. interaksi? Bisa langsung interaksi ya. Ya, ikut mengungkap sejarah ya. Baik, Panglima bisa disampaikan apa yang terlihat dan dirasakan? Ya kalau saya dari awal sampai dari sini yang saya Jangan ngobrol mundur-mundur, sama si bapak di sini, yang pertama saya lihat tuh perempuan yang rambut panjang itu. Baju merah. Ya baju merah, ya itu tadi rambutnya panjang sekali, dia posisinya menghadap ke sana. Jembatan kuning itu tuh yang pertama yang saya lihat. Nah yang kedua saya lihat tuh kayak ada manusia kurcaci gitu. Kayak ada bocah kerdil, tapi tua, tapi bertaring gitu. Dan banyak, bukan satu, itu terlihat saya juga. Habis itu ada kayak sosok tangan aja yang bergentayangan. Habis itu kayak ada badan juga separuh aja. Berjalan, kayak nggak ada kaki saja ya, kayak nggak ada badannya sama kepalanya. Itu juga terlihat secara mata batin oleh saya. Dan ada juga kayak siluman kelawar, saya lihat di sini di bawah. Dan ada makhluk tinggi besar hitam juga yang kayak Bapak bilang tadi, terlihat juga sama saya. Dan ada banaspati juga, siluman api. Maaf, itu Berkepala makhluk itu tetap apa penghuni asli sini atau kiriman dari tempat lain? Memang Kalau ya ada yang memang penghuni makhluk di bawah sungai ini, dan ada juga memang dari yang ya mungkin dulunya ya awal-awal bisa mungkin datang sendiri gitu. Dan ada satu lagi penguasa buaya putih. mitosnya di sini dikuasai oleh seekor buaya putih. Sepasang satu yang buntung, namanya si buntung sama buaya putih satu. Jadi ada dua buayanya, satu buntung, satu putih. Bapak pernah ditampakin? Pernah. Oh ya. Pernah. Terus setelah lihat buaya buntung, dua-duanya Iya. lihat. Karena udah terbiasa sering lihat seperti itu ya lewat biasa aja. Oh, biasa aja ya. Tapi semuanya berenergi negatif apa ada yang positif Bang Lima? Ya kalau yang positifnya saya lihat tuh kayak kuda ya, ada kuda di sini. Ada kuda putih itu terlihat. Kayak ada orang-orang Belanda juga pakai topi koboi, naik kuda. Saya lihat itu orang Belanda itu positif, kayaknya dia baik gitu. Dan ada non-non Belanda juga itu terlihat oleh saya. Nah, yang ingin kita telisik adalah makhluk yang membisiki orang untuk bunuh diri itu tuh, yang keroknya tuh ya. Betul. Itu yang bikin Bapak sendiri penasaran?
Ya penasaran sih memang. Iya, karena selama ini belum pernah ada jawaban ya. Iya. Lalu ada kejadian bunuh diri. Oke Bang Ima, Ayo kita ke bawah. pindah ya? Iya. Oke, Sobat Mata Langit, kita akan mencari Bawah tempat jembatan. yang lebih aman untuk hidupnisasi. Yuk, kemana? Bawah Arahnya? jembatan. Sini. Bawah jembatan. Ya, Kita tahu-tahu ada kereta juru. Allah, Allah. Allah, Allah. Astagfirullahaladzim. Allah, Allah, Allah. Astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa nak. Assalamualaikum warahmatullahi. Budek ya? Bisa mendengar, Astagfirullahaladzim. Aku dengar juga tuh ada setan budek katanya di sini. bisa mendengar pembicaraan kita. Saya mau tahu kejadian orang bunuh diri di sini, bisa bantu beri informasi nggak? Itu bagus. Lah, bohong berarti dia sebenarnya nggak budek. Katanya itu bagus malahan. Jadi kamu yang mempengaruhi orang-orang bunuh diri ya? Telinganya nggak dikasih dengar ada suara kereta. Untuk apa jika hidup di dunia ini penuh dengan kesengsaraan? Dia menghasut untuk apa hidup kalau penuh kesengsaraan katanya. Terus yang bisa kamu hasut itu siapa saja? Jadi orang nggak dikasih dengar suara kereta? Tabrakan dirimu, Tuh kan, benar. maka selesai sudah penderitaan. Bukan selesai, malah tambah masalah baru. Kamu masuk neraka. Pak Daniel, korbannya Neraka adalah hanya buah hayalan. neraka adalah sebuah hayalan kata dia. Jadi dia menghasut orang-orang yang menabrakkan diri itu. Maksud saya aku mau nanya, korbannya itu banyak kan laki atau perempuan? Banyak kan perempuan sih. Ada Hah? satu kampung di saya. Satu kampung ada. Iya. Di Kampung Kosambi. Umurnya sekitar Umurnya sekitar 30 sampai 35 lah. Waktu itu. ibu-ibu ya? Baru bayar ya? Kenapa sih Mereka tertutup sudah tertutup banyak? hati mereka. Oh, hatinya Kebanyakan tuh gini, ibu depresi masalah keluarga datang ke sini nabrakin diri gitu. Nggak mau rata-rata jalan keluar gitu. stres atau depresinya masalah rumah tangga. Rumah tangga kebanyakan, setahu saya. Karena sudah tertutup dan aku pun dapat Menarik. raga itu untuk mendatangi tempat. Bang, tempatmu di mana? Di jembatan yang ada relnya. Kereta. Ya, kalau persis di atas ini kan jembatan yang untuk motor dan mobil. Tikungan itulah tempat. Tikungan, Pak, ada tikungan. Tempat dia di tikungan kata dia. Kamu narik nih orang yang lagi putus asa, depresi, ditarik lalu Merayunya, menggodanya, akhiri hidupmu. Selesaikan kesengsaraan itu. cara merayunya melalui apa? Bisik-bisik di telinganya, di kepalanya, di hatinya. Untuk apa jika hidup penuh dengan beban yang sangat berat? Kurang ajar, nggak boleh kayak gitu. Namanya hidup kan ada ujiannya. Tuh, kayak gitu nih. Mau ada kereta lagi nih. Jadi mereka tuh sadar nggak sih ketika menabrakkan diri? Atau kamu buat budak biar nggak sadar, tahu-tahu mati? Jika mereka melakukan dengan kesadaran, ia takkan dapat membenturkan tubuhnya dengan kereta itu.
Nah, berarti cara kerja kamu selain bisik-bisikin, kamu juga nyusupin ke badan orang itu, sehingga orang itu menabrakkan badannya ke kereta gitu. Kurang ajar kamu mah, nggak boleh kayak gitu loh. Kamu tahu nggak itu dosa? Bikin orang mengakhiri hidup, kehilangan nyawa. Aku membantu Membantu bagaimana? menyelesaikan permasalahan itu. Menurutmu menyelesaikan permasalahan, tapi kan dia dosanya bertambah lagi, stres sudah dosa, depresi dosa, bunuh diri apalagi. Memang benar-benar karena ini ya, korban-korban itu karena dibisikin. Terlalu tinggi. Berikan aku kepala Minta kepala apa? manusia. Tuh, minta kepala manusia. Berarti dia minta tumbal ini. Pengajar nih. Buat apa kepala manusia? Dia Hah? dahulu karena bangsa kalian mencoba menyeberangi istana kami. Istana. Nanya emang ada istana sih? Di mana istana memang? Bangsamu menyeberangi lintasan perairan. Lintasan perairan. Ini sungai apa yang di Citarum? Oh, jadi Karena jika bangsamu melintasi membelah perairan, maka harus ada pertukaran. Istilah kamu tuh pertukaran ya. Saya dengar sih kalau pembangunan jembatan sering ada semacam itu gitu. Nah ini menyambungkan antara mana dan mana? Bekasi dan Karawang. Kerawang dan Bekasi, membalas Citarum. Apa nggak bisa kita ngobrol baik-baik gitu, nggak usah ada pertukaran kayak gitu? Bisa nggak diganti yang lain gitu? Perjanjian lama Perjanjian lama. telah terjadi. Ya, antara siapa? Apa ya? Yang bangun jembatan ini? Emangnya yang bangun dulu siapa? Yang mengerjakan bangsamu. Orang pribumi, tapi konseptornya Kulit yang berbeda. orang kulit putih. Berarti benar ini dibangun Belanda. Nah, apakah pada saat dibangun dulu itu sudah ada makhluk seperti kamu yang suka bisikin orang bunuh diri? Lama. Setiap tahun ya katanya ya, atau apa ada korban? Allah. Astagfirullahaladzim. Allah. Aduh ini korban nih kayaknya. Astagfirullah. Korban yang ini apa? Meregang nyawa. Yang sakaratul maut. Assalamualaikum. Lihat wajahnya. Enggak, ini mulutnya nyusut-nyusut. Kayak mau Apa minta- ikan? Minta minum. Ini apa sosoknya Pak Lima? Jangan memakan diriku. Jangan memakan diriku. Kamu ikan ya? Itu memang ada ikan di sungainya. Tapi banyak yang mancing dan dapat dan dimakan. Ada ikan pantangan ya di kisah-kisah. Kan di sini banyak ikan yang diambil warga dan dikonsumsi gitu. Dan selama ini nggak ada masalah kan ya? Emang kenapa kalau dimakan ikannya? Sebagian adalah bangsaku. Oh, jadi ikan itu sebagian adalah bangsaku. Nggak semuanya ikan nyata gitu. Ada yang setengah goib ya? Kan nggak tahu. Andai kan nggak sengaja kemakan gimana? Kita kan mana tahu. Bentuknya mungkin sama, ya kan? Apa bedanya kalian ikan goib dengan ikan nyata? Jika memakan bangsaku, Perutnya membesar. Oh, terus meninggal? dia akan sakit. Sakit. Kalau yang habis makan ikan dan perutnya membesar lalu sakit, berarti yang dimakan itu ikan goib, ikan siluman. Jangan pernah main-main dengan kamu. Apa? Dia pernah main-main sama kamu. Oh, siapa yang main-main? Justru kami yang mau mempertanyakan kenapa kalian main-main sama kami. Manusia dibisik-bisikin suruh bunuh diri. Ini ganti lagi nih.
Mau tanya dong, itu perempuan baju merah siapa? Baju merah bertaring. Duduk dulu. Siapa itu perempuan baju merah bertaring? Yang bertaring ya? Bertaring. Yang hitam yang bertaring. Yang hitam bukan? Yang selalu berjalan. Mondar mandir. Apa yang kalian inginkan? Mau konfirmasi kenapa di sini banyak orang bunuh diri. Kalau memang karena gangguan kalian, bisa nggak kita kompromi gitu, jangan ganggu. Kami kan punya hak juga atas tempat ini. Apa urusan? Kok apa urusanmu? Ya kami kan sesama manusia yang peduli. Saudaranya banyak yang jadi korban di sini. Dan mereka bukanlah saudaramu. Ya memang bukan, tapi saudaranya Bapak ada itu, tetangga ya yang korban. Tetangga, Pak. Ayo Pak, nanya Pak. Kenapa nggak bisa hidup berdampingan saja? Perjanjian itu telah terjadi. Terus perjanjiannya gimana? Kepala kerbau itu Kepala kerbau ditanam. Saat itu ada kepala kerbau yang ditanam. Terus bangsa kami tak mengganggu. oh. Maksudnya nggak mengganggu bagaimana? Tak mengganggu. Pembangunannya. Oke, pembangunannya dilancarkan terus sudah jadi. Berarti udah selesai dong perjanjiannya. Walaupun banyak nyawa yang berjatuhan, Oh. terjatuh pekerja itu. Oh, zaman pembangunan banyak pekerja juga yang jadi korban ya? Terus? Pulanglah kalian. Kok aku diusir? Pulanglah kalian katanya. Belum cukup informasinya, kasih tahu dulu. Apa yang harus kami lakukan supaya kalian nggak mengganggu? Ayo tanya nak. Apa yang harus kami lakukan supaya tidak diganggu oleh bangsa kalian? Kosongkan pikiran. Bohong ya? Kosongkan pikiran nanti. Malah diganggu. Ah, kamu Nanti dikunci menjerumuskan hatinya, ini. ditutup hatinya. Tadi Enggak bisa. Jangan percaya Mas Eki. Ini menghasut ini. Bagaimana jika kami berzikir? Apakah kamu tetap bisa mengganggu? Kami bisa memasuki dari sudut manapun. Dari sudut mana? Mata, Matanya dibuat apa? Dibutakan. Terus hidung? mencium aroma kesukaannya. Mencium aroma kesukaannya. Seperti apa? Makanan. Lalu agar dia mencari ke arah aroma itu. Ternyata arahnya dari Mematikan. Arahnya dari yang dapat mematikan, berarti ya lintasan kereta gitu ya. Terus apa lagi? Telinganya? Oh, apa tuh? Loncat. Apa ya? Banyak yang loncat juga. Loncat dari jembatan ke Berarti korbannya banyak ya, bukan hanya ketabrak kereta, tapi juga yang terjun. Bahkan tempat inilah jadi tempat pembuang. Bekas ditemukan terus dikuburkan. Bahkan banyak mereka yang tak mempunyai sebuah identitas. Oh, ditemukan mayat tanpa identitas di sini. Banyak ya? Ya udah kamu tobat aja. Tobat, masuk Islam mau. Jangan Biar buat kamu zalim diampuni sama ya, nanti didoain ya. orang. Mau tobat. Aku lebih senang dengan kebebasanku. Ya udah, kalau kamu nggak mau ditobatin, jangan ganggu lagi tapi ya. Boleh nggak? Aku minta. Allah. Pulanglah kalian. Iya pulang. Ya nanti kita pulang. Yuk sama-sama Ya udah pulang ya, kita. makasih ya. Ya kita pulang ya. Oke, Yuk. kita dapat informasi dari makhluk yang tidak baik, tapi dia nggak mau ditobatin, ya udah biarin aja. Allah Akbar. Allah.
Gimana? Oh, dia nggak mau hadap ke sini rambut merah, baju merah. Baju merah ya. Nanti kamu tanya, Pak. Assalamualaikum. Dimasukin aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. What will you hear? Hah? Bahasa Belanda ya? Assalamualaikum. Ya. Goedemiddag. Farhan, sini. Dia ngomong bahasa Belanda. Goedemiddag katanya. Goedemiddag apa? Selamat siang. Goedemiddag. Goedemiddag. What will you hear? Apa? What are you doing here? Oh, kamu ngapain ke sini? Kami mau komunikasi dengan makhluk yang ada di sini untuk mencari tahu tentang penyebab orang-orang pada bunuh diri. Hindia. Speaking Hindia. Apa tuh? Belanda. Bahasa Hindi Belanda. Ze zijn spreken Indonesisch. Ja. Ik ben hier long here. Apa? Dia di sini sejak lama. Oh, dia sudah lama di Iya. sini. Iya. Oke. Kamu sudah lama di sini. Ya. Kamu dari Belanda. Ya. Namamu siapa? Elena. Elena. Kamu yang baju merah rambut panjang. Ya. Oke. Yang tadi Bapak cerita itu. Tapi dia menghadapnya ke sana. Ngapain kamu dulu di sini? Papa. 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 Hazi. Van Mood. Sini kamu, dia ngomong bahasa Belanda soalnya. Papa kenapa? Papa. Papa. Van the Mood. Papamu namanya Van Zemon. Papa. Heeh. Papamu yang bangun jembatan? Bukan. Coba tanya Pak pakai. Kenapa jembatan ini memang? Is your father naam is Van der Moed? Ik neem Van Mood. Ik neem. Oh, namanya Van Mood. Ik neem. Ja. Oke. Yang ben in Hindia Belanda. Apa? Ik ben Indonesisch. In here? In Yes. here. Ja. Okay. Ja. Ja. Apa? Dia nanya kamu orang Katanya mana? orang Hindia Belanda apa bukan? Oh, oke. Sini aja, Elena. Aku panggil Nona Elena ya, panggil namamu boleh? Elena. Oke, Elena aja. Tanya Pak, apakah kamu udah menikah nih? Tanyain Farhan. Apa kamu sudah menikah? Bahasa Inggris boleh nggak? Boleh. Are you married? No. Nih. Kamu umur berapa? Nih. How old are you? How old are you, ma'am? 18. 19. Oh, 19. Oh, masih muda. Terus kamu dulu Speak Indonesia. Oke, bahasa Indonesia bisa, Elena? Ya. Ya, oke. Bisa. Oke. Elena umur 19 dan kamu meninggal di sini dulu. Allah Akbar. Aduh, maaf, Pak. Dia kok suka sakit kepala ya? Elena suka sakit kepala. Kenapa kamu suka sakit kepala? Tiba-tiba suka begitu. Kenapa dengan leher kamu? Kamu diikat, kamu maaf. gantung diri. Ya. No. Gimana? Ceritain, boleh nggak cerita? Kami bantu kamu, kami nggak berniat jahat. Takut. Jangan takut, Elena. Kisahnya seperti apa dulu? Elena suka ikut papa. Oke. Elena suka ikut papa dan tapi tidak suka peperangan. Suka ikut papa, nggak suka peperangan. Is your father a soldier? Ya. Papanya tentara. Dutch soldier? Gubernur. Government? From the Dutch? Apa dari From the Dutch? India Hindia Belanda. Hindia. Oh, dia Belanda. India Belanda zaman dulu. Jadi Batavia. Baca Oh, Batavia. Hindia. Lalu? Batavia? Lalu gimana Surabaya. ceritanya? Aku kasihan kali lihat kamu kesakitan. Lama. Ini lama. Lama kejadiannya tahun berapa?
1909. Perang Dunia Satu. Ya, Zaman itu Hindia Belanda ya? 3 hari Heeh. di perjalanan ini. 3 hari. 1947. Tapi ini ada sudah lama 1904. Sudah bisa berjalan di atas. Jembatannya Tetapi 1904. pada tahun 1947 3 hari Terjadi apa 1947? peperangan apa mau menguasai Kerawang. Oh, papanya ngomong Maafkan, saya Kerawang. maafkan. Tidak. Betul, Pak. Kamu Peperangan. 1947. Pintar kamu, pintar. Kamu pintar. Saya senang. Oh, kamu senang sama dia, dia Ya, pintar. Dan berbicara bisa. Oh iya, bahasa berbicara. Belanda. Teman. Kamu berteman ya sama dia, oke. Ya, thank you. Thank you well. Thank you. Terima kasih. Terima hatur nuhun. Oke, bahasa Sunda bisa juga deh. Pintar. Kamu juga pintar berarti, Elena. Terima kasih. Kalau tidak pintar, tidak boleh berada di negara ini. Iya, iya. Bisa ceritakan nggak kejadian yang bikin kamu sedih? Karena begini, banyak manusia dikorbankan karena kekuasaan. Ya karena sedang perang. Maafkan. Oh, jadi kamu sendiri nggak setuju kalau bangsamu Tidak. menjajah kami? Kenapa tidak kepersahabatan? Oh. Tetapi pada saat ini pembuatan pun bangsaku bersama bangsa kalian, orang dia itu dukun, pintar, berbicara dengan penguasa air untuk boleh menancapkan besi tanah ini, tetapi dengan persyaratan tak boleh bicara, tak boleh bicara. Ini tak dapat berbicara. Tapi tadi makanya udah mengaku Ya, itu. tetapi banyak juga pihak-pihak tertentu terkait menggunakan tempat ini untuk mencari kesesatan, memanfaatkan. Seperti begini keadaan di sini memang sangat berat. Keadaan tidak boleh berjalan kaki berada di kereta api. Tak boleh berjalan di Dan rel. ini pun bukan jalan perlintasan manusia pada saat itu. Kenapa? Karena sangat sempit sekali. Berkendara cepat. Mau kemana? Berbahaya ya? Mau kemana? Mau ke Pertama sudah melakukan perjanjian. saat pembangunan. Ya, dan tak boleh diucap. Ya. Dan ada orang mau ada perjanjian dengan lain menggunakan tempat ini untuk memanggil mereka jiwa-jiwa terkait tertentu. Jiwa-jiwa yang penasaran roh-roh yang di sini. Ini Jiwa bukan siapa? itu. Gimana? Ada contoh dirimu, ada maksud tujuan untuk kecepatan dalam usaha penghasilanmu ke duniawimu, untuk kemakmuran, betul, kekayaan. Ya, itulah. Tetapi mereka menggunakan bangsa. Ya, kerjasama dengan masa gaib. Dan akhirnya sulit untuk mendapatkan apa? Korban menggunakan menanamkan membuat sesuatu tempat ini agar menyambungkan apa yang diinginkan terjadi di tempat ini. Mana Bang Nengok? Ya. Jadi menggunakan tempat ini untuk kepertumbalan. Oh iya, untuk tumbal. Dan kenapa di sini? Kenapa? Aku tak mau mengatakannya, sebenarnya tidak boleh. Tak boleh.
selalu perempuan karena memang pada saat itu perempuan yang harus ditumpahkan. Oh gitu. Iya, iya. Harus perempuan. Yang jadi korban selalu perempuan. Pada saat itu bagaimana Harriet kasihan. Iya ya. Yang aku ingin tahu yang terjadi sama Elena dulu bagaimana? Tahu Elena mati. Iya. Itu hukum tabur tuai. Penindasan, penguasaan, menghakkan yang bukan miliknya. Keserakahan akan menghasilkan sesuatu musibah. Keserakahan yang dimaksud yang mana? Ketika orang tua mendapatkan mencari harta dengan cara yang tak baik, mau tidak mau Elena kena imbasnya. akan Oh, kasihan. Orang tuanya. pergi. Apa yang bisa kami bantu Elena? Kamu mau didoain? Loh, Jangan tidak, sedih. tidak. Kami terus prihatin, semoga Elena baik-baik, damai di tempat ini. Karena di sini banyak pertumpahan darah sejak Iya. dulu. Iya. Apa yang kami bisa lakukan untuk bantu kamu? Karena memang kan waktu itu zona perang dan memang Bantulah. masanya seperti itu. Ya, bantulah masa depan tempat ini. Bantulah masa depan kalian sendiri. Oh gitu ya. Biarkan aku dengan kehidupanku. Berarti kamu mengetahui ya banyak korban di sini itu. Banyak. Ulah makhluk yang jahat ya. Takdirmu ada di dalam genggaman. Supaya tidak diganggu sama mereka, tidak dibisikin suruh bunuh diri. Semoga kalian mati dalam keadaan baik. Husnul khotimah, amin. Tidak mengikuti takdir yang buruk. Karena dua takdir akan hadir di dalam kehidupan semua umat manusia beragama. Ya, ya. Ada takdir baik, takdir buruk. Pilihanmu mau kemana? Ya. Berarti di sini Jangan banyak berjalan ya? di tempat yang berbahaya. Dan jangan memilih jalan yang berbahaya. Baik itu perjalanan hidupmu, perjalanan kakimu, semua adalah pilihan hidupmu. Iya. Hati-hati. Nah, Karena mereka akan masuk melalui goyahnya hatimu dan akhirnya masuk ke dalam pikiran. Ketika kau ada keresahan di dalam hatimu tentang hidupmu, itulah letak mereka Ini untuk pelajaran nih ya. menguasai dirimu. Gak boleh. Aku tak mau lama-lama, kasihan kalian. Iya, 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 iya. Terima kasih. Ini namanya Syukur, Farhan, Min. ini namanya Reiki. Farhan, Kiki. Jadi mereka baik, ya, suka. Oh gitu. Elena punya teman. Iya, umurnya nggak jauh beda ya. Ya, terkecil. Kecil. Lebih besar. Iya, ini umurnya dua ya, 23. Oke, terima kasih. Elena, Terima sebentar kasih. mau nanya, tadi kan kesaksian dari orang-orang itu ada melihat sosok yang hitam, matanya merah. Banyak sekali di sini. Maka segera kalian kembali. Oh, memang banyak makhluknya ya, kaki Sangat doang. banyak di sini sudah lama, bayangkan Iya, iya, kurcaci. betul. 19 09 04 sudah. 904. Oke. Terima kasih. Baik sekali dirimu. Baik sekali. Soalnya Hatur kamu kan baik. nuhun. Itu kalau di sini dikelilingi orang-orang yang makhluk-makhluk jahat kan kasihan. Itulah kehidupan. Tidak boleh kita itu hanya saja percaya bahwa hidup ini semua itu terang dan putih. Karena pada saat itu di arah dari sana niat jahat untuk menguasai ke sini. Ingin menguasai ke Karawang. Karawang tuh arah sana ya? Oh gitu. Betul? Jadi sudah cukup itu. Iya, iya, iya. Elena tadi sudah menampakin si tukang itu yang dagang. Nah, udah berapa orang di sini yang ditampakin sama Elena? Banyak.
Ya mereka itu kasihan. Kenapa kasihannya? Selena tidak menampakkan kejahatan, tidak melakukan jahat juga. Setelah mereka lihat Elena, apa yang terjadi? Ya, jualan itu ramai. Oh gitu ya, jualannya laku. Dia berdagang. Sudah cukup ya. Iya ya, makasih Elena. Kalian harus kembali. Iya. Iya. Terima kasih. Oh, Farhan dan Reiki. Saya Ratna. Ini Bang Lima Langit. Panglima. Ini Daniel. Oke. Ya, terima kasih. Bye. Bye bye. Assalamualaikum. Sana. Allah. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil berinteraksi dengan makhluk-makhluk penjaga tempat ini, sudah mendapatkan informasi yang kita butuhkan tentang penyebab dari orang-orang yang bunuh diri di tempat ini. Nah Pak Daniel, apa nih kesan-kesannya setelah kolaborasi dengan Mata Langit? Ya kesannya ya terima kasih ya kepada Mata Langit ya telah datang ke sini, karena banyak yang per tahun itu banyak yang bunuh diri, jadi tahu permasalahannya karena ya ada setan budak itu ya udah. Dan itu memang di dalam diri orang itu juga bermasalah gitu ya. Jadi tentang masalah keluarga, ya. kebanyakan keluarga ekonomi. Artinya kita pengen menyelamatkan nggak bisa juga kalau Iya. dianya memang itu pilihan hidupnya ya, gitu ya. Nah, terus kesan tentang Mata Langit? Ya ucapkan terima kasih ya ke depannya biar maju lagi untuk konten-konten yang bagus lagi ya. Nanti insya Allah ya saya silaturahmi ke sana lah. Ya, main ya ke Iya. Cibubur ya. Terima kasih. Nah, Farhan, gimana kesan-kesan setelah ikut episode ini? Beda lagi ya? Iya. Dengan episode sebelumnya? Memang tiap tempat memang beda cerita ya. Masing-masing punya ceritanya, punya backgroundnya masing-masing. Jadi banyak hal baru yang dipelajarin lagi. Semoga Mata Langit terus aktif ya, Tante. Amin. Aktif bikin aktivitas dan agenda Yang edukatif penelusuran ini yang edukatif di tempat-tempat yang berbeda-beda gitu ya. Jadi banyak orang bisa melihat gitu dan mendapat eksplorasi ilmu. semuanya ilmu yang berbeda-beda gitu. Tapi akhirnya kemampuanmu berbahasa Belanda tadi bisa bantu. lebih apa ya, bukan lebih jago, bukan lebih bagus, tapi lebih teringat lagi lah untuk bisa berbahasa Iya. Belanda gitu ya. Terima kasih karena ada Seenggaknya. kamu jadi terbantu komunikasinya iya. kan. Iya, Ternyata sama-sama. makhluknya dari Belanda. Iya, betul. Terima kasih ya sudah Iya, support Mata Langit. Kalau Ricky apa kesan-kesannya? Kesan pesannya lebih ke pelajaran hari ini ya, bahwa manusia itu tidak bisa hanya mengekspektasikan adanya kebaikan tanpa adanya kejahatan gitu. Di dunia ini kita selalu mendapatkan ujian sebagai manusia dan kita harus bisa teguh dan terima ujian itu gitu. Jangan sampai ujian itu membuat kita putus asa dan dapat lebih baik dari kita gitu. Kita harus bisa lebih baik dari ujian-ujian yang Ya. Allah Karena berikan. ketika kita putus asa, setan itu punya peluang untuk membisik-bisiki ya. Dan kita makin sesat nanti gitu ya. Ya baik, Bang Lima silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran kali ini. Ya hikmahnya dari saya adalah ini pelajaran ilmu batin ya. Kenapa saya bilang ilmu batin? Karena yang perlu dikuatkan itu adalah kebatinan kita dulu gitu. Karena seberapa pintarnya kita, kalau kebatinan kita rapuh, maka kita akan rapuh gitu. Maka semua itu harus kita pulangkan ke keimanan, yaitu pada yang maha pencipta segalanya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat bahwasanya Allah menyuruh dua hal dalam kehidupan kita ini, sabar dan sholat. Jadikanlah sebagai penolongmu. Ya. Innallaha ma'as sabirin, aku menyertai orang-orang yang sabar. Mintalah petunjuk kepada Allah dan yakinkan Allah bersama kita, dan Dia akan memberi petunjuk buat kita dengan petunjuk yang benar dan tepat. Tuhan tidak pernah menganiaya hambanya, sesungguhnya hambanya sendirilah yang menganiaya dirinya sendiri. Inilah terbukti di sini. Ya, betul. Banyak kejadian-kejadian yang kita bilang tidak baik yang terjadi dikarenakan kemungkinan dia tidak mengingat akan Tuhannya. Dia lupa bahwasanya Tuhan itu mengiringi setiap langkahnya gitu. Jadi pilihlah kehidupan yang lebih baik dan ingat jangan berputus asa, tetap semangat menjalani kehidupan, karena bagi orang yang beriman dia tidak pernah bersusah hati dan bersedih. Itu menurut saya. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi. Saya Bang Lima Langit.
Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.